Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Untuk itu sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, tolong Bagas pimpin doanya. Siap, bersama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, kalian masuk semua? Masuk. Ya, alhamdulillah ya kalau masuk semua. Untuk itu, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, ada baiknya kita menyanyikan dulu lagu Bagimu Negeri. Tolong berdiri dahulu kita nyanyikan lagu ini. Silakan duduk kembali. Nah, itu tadi lagu Bagimu Negeri, agar kita ingat ya bahwa kita memiliki rasa nasionalisme terhadap negara kita ya. Kalian sudah siap belajar hari ini? Siap. Siap. Untuk melihat kesiapan kalian, Ibu mau kalian tepuk semangat dulu. Tepuk Coca-Cola, masih ingat? Masih. Semangat untuk belajar hari ini ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang sistem pencernaan makanan ya kan? Ada mekanismenya, yaitu sistem pencernaan apa saja? Mekanik dan kimia ya. Nah, masih ingatkah kalian bagaimana jika kita memasukkan sembarangan makanan ke dalam tubuh kita? Kira-kira apa yang akan terjadi? Sakit. Ya, kita lihat di sini ada anak kecil itu suka makan jajan sembarangan. Kalian pernah makan seperti ini? Pernah. Makan pedas ya di pinggir jalan ya kan, di depan sekolah. Nah, kalau kalian makan jajan sembarangan, apa yang akan terjadi? Ya, sakit perut ya. Nah, anak-anak, kita sudah disuruh lagi masuk sekolah. Akan tetapi kita harus mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa maskernya dipakai. Jangan
dipakai di dagu, tapi di hidung, ditutup ya hidung dan mulutnya ya. Agar kita terhindar dari virus corona. Nah, hari ini kita akan belajar ya kelanjutan dari materi yang kemarin, sistem pencernaan makanan. Nah, manfaat yang kita pelajari hari ini yaitu apa? Ini ya, supaya kita tahu bahwasanya bagaimana kita terhindar dari penyakit gangguan pencernaan. Jadi kalian tidak boleh lagi jajan sembarangan. Adapun tujuan pembelajaran kita ya, kalian akan mengetahui dan menjelaskan nama-nama penyakit sistem pencernaan ya. Kemudian apa penyebabnya dan bagaimana caranya kita mengatasinya ya. Jika kita sudah terkena, kita harus tahu bagaimana cara mengatasinya supaya kita tidak ya meninggal ya. Karena penyakit sistem pencernaan ini ada yang fatal, ada yang sampai meninggal ya. Kemudian teknik penilaian. Ada penilaian sikap ya. Penilaian sikap nanti akan Ibu lihat dari kerja kalian. Bagaimana kerja kalian itu sudah baik atau belum, sikapnya mandiri. Dan keterampilan itu akan Ibu lihat dari kalian membuat poster nanti ya. Apakah posternya memenuhi kriteria ya atau tidak. Kemudian penilaian pengetahuan nanti di akhir pelajaran kita akan melakukan poster ya. Nah, ini ada bahaya jajan sembarangan. Silakan kalian perhatikan video berikut. Pernah kalian makan ini? Apa itu? Ini sosis. Ada nggak yang jualan di dekat sekolah kita? Ada. Sering kalian pulang sekolah jajan-jajan seperti ini? Ya. Tuh, lihat sausnya ya. Kemudian lihat tempatnya tidur kalian itu. Nah, kira-kira bersih tidak? Nah. Jadi menurut kalian bahaya nggak makan seperti itu? Bahaya ya. Kita jajan sembarangan ya. Nah, setelah kalian jajan seperti itu, pernah nggak kalian merasakan sakit perut? Pernah. Kira-kira kenapa? Jajan sembarangan. Kemudian tidak higienis. Apa lagi? Tidak bergizi ya. Jadi tempatnya tidak higienis. Kemudian apa? Apalagi tadi? Makanannya tidak bergizi ya. Nah, jadi jika kita makan sembarangan, kita itu akan bisa menyebabkan kita sakit perut ya. Karena makanan itu belum tentu higienis. Kita lihat tadi video tadi, tempatnya itu bersih nggak? Tidak kan? Nah, makanya lebih baik kita itu jajan di kantin atau tempat-tempat yang
dia menutup makanannya yang untuk dijual, ya kan? Ya. Kalau tempat makanannya itu tidak tertutup, artinya debu bisa masuk. Ya. Nah, dari situlah kalian bisa sakit perut. Nah, jadi materi kita hari ini yaitu gangguan sistem pencernaan makanan, ya. Kemudian kompetensi dan indikatornya seperti ini, ya. Menganalisis sistem pencernaan pada manusia, kemudian menyajikan hasil penyelidikan tentang pencernaan mekanik dan kimiawi yang minggu lalu. Yang minggu ini menganalisis penyebab gangguan pencernaan dan bagaimana cara menjaganya. Nah, ini nama-nama kelompok. Kalian sudah duduk di kelompok masing-masing? Sudah ya. Ingatkan kelompok GERD itu Despa Masita Anggun Septia. Nanti di posternya ditulis kelompok GERD, ya. Kemudian Ma Alija Bagas Sonia dan Semberlit itu Riko, Cerin, Dipari dan Nisa. Sebelum kita masuk ke tugas kita di LKPD, kalian perhatikan dulu video berikut. Video ini juga akan menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Nah, ini ada orang yang datang ke hajatan, lalu dia mengalami keracunan, ya. Kita lihat apa penyebabnya. Itu kalau dia sudah dilarikan ke rumah sakit, artinya dia sudah berbahaya dan parah, ya. Kita lihat apa hasilnya dari polisi ini. Diduga dari ayam suwir. Dari apa? Ayam suwir. Tidak mengalami korban mengalami mual. Dia mengalami mual, muntah dan Mengapa ayamnya diperkirakan ayamnya apa? Kalau dia disebabkan, kalau ayamnya itu dianggap penyebab sebagai keracunan makanan, berarti ayamnya sudah basi, ya. Kalau sudah basi artinya ada bakteri, ya kan, yang hidup di sana. Makanya orang yang makannya bisa mengalami keracunan makan. Nah, dari video ini kira-kira apa masalahnya yang bisa diangkat? Coba tunjuk tangan yang sudah menemukan. Angkat tangannya. Ya, silakan Alija. Bagaimana cara menghindari agar tidak mengalami keracunan makanan? Ya. Bagaimanakah cara menghindari agar tidak mengalami keracunan makanan? Ya. Jadi nanti kita lihat, ya, bagaimana caranya supaya kita tidak terkena keracunan makanan. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar apa? Coklat. Nah, coklat ini mengandung kafein, ya. Terus kita juga sering makan pedas, ya. Nah, jika kita kebanyakan makan coklat yang mengandung kafein, makan makanan pedas, kemudian ditambah lagi ini apa? Orang ini lagi hampir pingsan, ya kan? Hampir pingsan. Kemudian ini dia mengalami stres, ya. Dia mengalami stres.
Yang ini juga mengalami stres, pusing ya, mungkin pekerjaan di kantornya banyak sehingga dia mengalami kesetresan. Kemudian ini juga orang yang sedang kuliah, banyak tugas ya kan? Stres juga nggak? Stres. Nah terus dia karena dia makan coklat yang mengandung kafein, makan pedas, ditambah juga dengan tingkat kesetresan yang begitu tinggi, nah dia mengalami sakit tenggorokan ya. Nah itu ada warna merah ya kan, artinya itu ada asam lambung yang naik ke tenggorokan. Kemudian dadanya apa? Sakit. Nah, kemudian dadanya ini juga sakit ya, nyeri. Kemudian merah juga kan dadanya. Berarti kalau merah dia kepanasan ya. Dada terasa panas, tenggorokan juga panas ya. Artinya inilah gejala dari apa? Ada yang bisa? Apa masalahnya yang ini? Dapat mempengaruhi penyakit GERD dalam lambung. Ya, bagus. Jadi bagaimanakah pengaruh pola makan kita ya kan? Dan tingkat kesetresan dapat mempengaruhi penyakit GERD atau asam lambung. Kira-kira ada pengaruhnya tidak? Makan makanan seperti itu, pola makannya yang nggak benar, kemudian stres juga, pengaruhnya juga ke asam lambung kita. Pernah kalian merasakan ketika kalian mengalami stres, makan yang nggak teratur, kalian merasakan nyeri di ulu hati atau dadanya terasa panas? Pernah? Nah, artinya kalian itu mengalami asam lambung yang naik ya, asam lambungnya ya. Jadi nanti kita cari tahu bagaimana caranya agar kita terhindar dari penyakit GERD ya. Ya, di sini akan Ibu jelaskan LKPD-nya, bagaimana cara kerjanya. Ya, judulnya gangguan pada sistem pencernaan. Silakan dibuka LKPD-nya. Tujuannya menganalisis gangguan pada sistem pencernaan makanan pada manusia, kemudian menganalisis upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan makanan pada manusia. Terus kalian nanti disuruh membuat poster ya. Langkahnya kalian simak dan pahami video tadi. Kemudian kalian pilih salah satu video atau gambar yang membuat kalian tertarik untuk membacanya dan menganalisis gangguan pencernaan yang ada dalam video dan gambar ya. Nah, dari video dan gambar kalian pilih untuk kalian jadikan tema di poster. Posternya memuat informasi mengenai penyebab, gejala, dan upaya penanggulangannya ya. Lalu nanti kalian presentasi. Pertanyaannya ada 4, itu kalian jawab berdasarkan video dan gambar. Analisislah jenis gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan. Apakah penyebab gangguan pencernaan tersebut? Ya. Kemudian apa gejala-gejala yang ditimbulkannya? Lalu bagaimana cara menanggulanginya? Itu kalian jawab pertanyaannya 1 sampai 4. Itu didiskusikan ya. Nah, silakan kalian bekerja, isi LKPD-nya, lalu nanti dipresentasikan.
Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sembelit ingin menjelaskan hasil presentasi kami. Poster: terhindar penyakit dan melancarkan pencernaan sembelit. Dari video dan gambar didapat jenis gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan, yaitu keracunan makanan dan penyakit GERD atau asam lambung. 2. Penyebab orang keracunan makanan diduga dari ayam suwir karena bau sudah beda dengan makanan lain. Penyebab orang terkena GERD yaitu makanan yang mengandung kafein, makanan pedas, serta dipicu stres. 3. Gejala keracunan makanan, korban mulai mual, pusing dan muntah sehingga dibawa ke rumah sakit. Sedangkan gejala penyakit GERD, dada terasa sesak dan panas, tenggorokan sakit, nyeri di dada. 4. Untuk mengatasi keracunan makanan, tindakan yang tepat adalah minum air putih yang banyak atau minum elektrolit, makanan tawar, konsumsi probiotik, minum teh jahe dan berbanyak istirahat dengan jangan beraktivitas dulu. Sedangkan cara mengatasi GERD adalah memperbaiki pola makan, menghindari makanan yang menjadi pemicu GERD seperti makanan pedas dan berkafein. Tidak tidur setelah makan, makan tepat waktu dan makan makanan yang mengandung gizi seimbang dan tercukupi kalori. Kesimpulan: 1. Gangguan sistem pencernaan dapat berupa keracunan makan dan GERD. 2. Penyebab orang keracunan makan diduga dari ayam suwir karena bau sudah beda dengan manfaat lain. Penyebab orang terkena GERD yaitu makan yang mengandung kafein, makanan pedas serta dipicu stres. 3. Gejala keracunan makanan, korban mulai mual, pusing dan muntah-muntah sehingga dibawa ke rumah sakit. Sedangkan gejala penyakit GERD, dada terasa sesak dan panas, tenggorokan sakit, nyeri dan dada. 4. Untuk mengatasi keracunan makanan, tindakan yang tepat adalah minum air putih yang banyak atau minum elektrolit, makanan tawar, konsumsi probiotik, minum teh jahe, dan perbanyak istirahat, jangan beraktivitas dulu. Sedangkan cara mengatasi GERD adalah memperbaiki pola makan, menghindari makanan yang memicu GERD seperti makanan pedas dan berkafein, tidak tidur setelah makan, makan tepat waktu dan memakan makanan yang mengandung gizi seimbang dan cukup kalori. Itulah hasil presentasi kami. Apakah ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanya? Tidak. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus dulu untuk kelompok sembelit. Ya. Jawaban dari kelompok sembelit tadi, dari video itu orang yang mengalami apa?
penyakit GERD atau asam lambung. Kemudian penyebabnya apa? Orang yang keracunan makanan tadi apa penyebabnya dia keracunan? Makanan yang mengandung kafein. Orang yang keracunan makanan karena apa? Makan apa dia tadi? Ayam suwir ya. Karena baunya sudah beda dengan makanan lain ya. Kemudian penyakit GERD itu penyebabnya makan makanan yang mengandung kafein, makanan pedas, dan ditambah dengan stres ya. Gejala orang keracunan makanan apa? Ya, pusing. Kemudian apa lagi? Muntah sehingga dibawa ke rumah sakit. Sedangkan gejala GERD, dada terasa sesak dan panas, tenggorokannya sakit dan nyeri di dada ya. Nah, untuk mengatasinya apa? Kalau orang keracunan makanan artinya banyak-banyak minum air putih. Bisa juga minum air kelapa hijau ya. Itu untuk mengatasi orang yang keracunan makanan ya. Kemudian perbanyak istirahat. Apabila keracunan makanannya ini terasa parah, itu harus cepat-cepat dibawa ke rumah sakit ya, karena fatal akibatnya jika kita anggap enteng ya, bisa kehilangan nyawa. Nah, itu jawaban dari kelompok sembelit ya. Nah, sekarang silakan kelompok GERD untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok GERD ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Keracunan makanan dapat disebabkan oleh konsumsi makanan yang terkontaminasi kadaluarsa atau beracun. Penyebab keracunan makanan karena terjadi kontaminasi pada makanan, baik dari mikroorganisme maupun tercampurnya bahan-bahan kimia yang terdapat pada bahan makanan yang akan dikonsumsi. Makanan yang berkontaminasi dapat menimbulkan gejala penyakit, baik infeksi maupun keracunan. Gejala keracunan makanan: mual dan muntah, diare, nyeri perut, demam, gejala biasa beberapa jam hingga berminggu-minggu setelah konsumsi. Dampak keracunan makanan: diare, hilang kesadaran atau tingkat kesadarannya menurun atau pingsan, kejang-kejang, koma, dan kematian. Pencegahan keracunan makanan. Pencegahan yang bisa dilakukan untuk menghindari keracunan makanan adalah menjalani hidup bersih, sehat, dan memproses makanan secara higienis, baik dalam hal yang sudah kadaluarsa dan meningkatkan petunjuk pada bungkus makanan. 5 cara untuk mencegah keracunan makanan. 1. Asingkan makanan mentah dan yang dimasak. 2. Masak dengan teliti. 3. Jaga kebersihan. 4. Pastikan makanan pada suhu yang selamat. 5. Gula, air, dan bahan
mentah yang selamat. 1. Dari video dan gambar didapat jenis gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan, yaitu keracunan makanan dan penyakit asam lambung. 2. Penyebab orang keracunan makanan diduga dari ayam yang sudah tidak layak dikonsumsi. Penyebab orang terkena GERD yaitu makanan coklat, pedas, serta dipicu stres dan tidur tidak cukup. 3. Gejala keracunan makanan mual, pusing dan muntah, sakit perut, demam sehingga dibawa ke rumah sakit. Sedangkan gejala penyakit GERD rasa terbakar pada dada, terutama pada malam hari atau setelah makan kafein monolan, nyeri dada. 4. Untuk mengatasi keracunan makanan, tindakan yang tepat adalah minum air putih yang banyak atau minum elektrolit, makan makanan tawar, konsumsi probiotik, minum teh jahe, dan perbanyak istirahat dengan beraktivitas dulu. Sedangkan cara mengatasi GERD adalah memperbaiki pola makan, tidak tidur setelah makan. Sekian hasil presentasi. Bagaimana, ada yang mau ditanya? Untuk kelompok GERD silakan, Alija. Kami dari kelompok sendiri akan bertanya, bagaimana cara agar tubuh kita terhindar dari penyakit gangguan pencernaan? Menjaga pola makan, hidup sehat, istirahat yang cukup, jangan stres, memakan makanan yang memenuhi nilai gizi yang cukup, menjaga kebersihan makanan yang akan dimakan. Bagaimana kelompok Alija? Sudah puas? Puas. Ya, terima kasih. Silakan ditutup kelompok GERD. Setelah hasil dari presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita beri aplaus dulu untuk kelompok GERD. Ini jawabannya hampir sama dengan kelompok kembali tadi ya. Nah, sekarang coba kelompok diare. Kami dari kelompok GERD akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Makan pedas bikin asam lambung ganas. 6 hal yang kamu perlu ketahui tentang GERD. GERD adalah asam lambung yang naik sampai ke tenggorokan. Pedas GERD, suhu pasti terkena mak. Makan sembarangan memicu reaksi lambung, meningkatkan dan mengikis dinding makanan. Langsung berbaring. Tiduran setelah makan bisa mengakibatkan GERD. 5. Sesak menipis dan bengek. 6. GERD bisa diatasi dengan memenuhi naluri dan nutrisi dan sayur buah. Berdasarkan video dan gambar, analisasilah jenis gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan tersebut. Pada video terjadi gangguan keracunan makanan, di mana para korban keracunan setelah menyantap makanan di hajatan pernikahan.
Dari kejadian tersebut ada 62 orang yang harus dilarikan ke rumah sakit. Makanan dibawa ke laboratorium untuk diuji dan dicari penyebabnya. Diduga mereka keracunan dari ayam yang sudah tidak layak dikonsumsi. Pada gambar terjadi gangguan penyakit pencernaan yang bernama GERD. Penderitanya mengalami gejala nyeri pada hulu hati dan lambung, mual, pusing, dan bahkan muntah. Hal ini bisa dikatakan akibat stres yang berlebih, tekanan pada pekerjaan sehingga penderita tidak terkontrol lagi pada makanan yang seimbang dan makanan yang salah. Misal makanan-makanan yang mengandung kafein atau terlalu pedas. 2. Apakah penyebab gangguan yang terdapat dalam video dan gambar? Pada video penyebabnya adalah salah makanan, dikarenakan ayam yang disajikan pada hajatan tersebut sudah berbeda baunya. Dapat dipastikan ayam itu sudah busuk dan tidak layak untuk dimakan, sehingga bisa menimbulkan bakteri penyebab keracunan makanan. Pada gambar penyebabnya adalah stres, cemas, makanan yang mengandung kafein, makanan yang terlalu pedas, telat makan, terlalu sibuk kerja, hingga pekerjaan yang diporsir sehingga makannya tergesa-gesa. 3. Berdasarkan video dan gambar, gejala-gejala apa saja yang muncul ketika seseorang mengalami gangguan tersebut? Pada video mual, pusing, muntah. Pada gambar mual, muntah, naiknya asam lambung sekerongkongan, pusing, sakit di hulu hati, nyeri di lambung, rasa terbakar pada dada atau heartburn, terutama pada malam hari atau setelah makan, kesulitan menekan, nyeri dada, perasaan seperti ada yang mengganjal dalam kerongkongan, dan keluarnya makanan serta cairan asam saat sembahyang. Dari sini apakah ada yang ingin bertanya? Kami dari kelompok ingin bertanya, selain gangguan pencernaan yang telah disebutkan, apakah ada gangguan-gangguan lain pada sistem pencernaan makanan? Di handout pada halaman 15-20 terdapat suka lambung, diare, sembelit, dan sembelit, dan juga gejala dan pencegahannya. Silakan kalian baca di handout. Ya, jadi selain penyakit GERD dan keracunan makanan, itu masih ada juga penyakit gangguan pencernaan yang lain ya. Itu bisa kalian baca di handoutnya ya. Udah ada nama gangguannya dan juga bagaimana cara pencegahannya. Ada lagi yang mau ditanya? Tidak. Kalau tidak, silakan ditutup dulu kelompok. Itulah hasil presentasi kelompok kami. Kami akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diceritakannya bagaimana kejadian dari orang keracunan makanan dan orang yang terkena GERD ya. Artinya apa? Keracunan makanan dan GERD ini pada umumnya kita harus menjaga makanan yang kita makan ya. Harus pola makan kita itu harus apa? Teratur ya, supaya kita tidak terkena GERD dan juga tidak terkena diare ataupun keracunan makanan ya. Nah, semua itu ada pengaruhnya di makanan yang kita makan, itu ada pengaruhnya di sistem pencernaan kita ya. Kalau kita salah makan, pasti sistem pencernaan kita juga terganggu. Dari sini ada yang mau bertanya? Ya silakan. Apakah virus corona adalah hubungannya dengan pada sistem pencernaan? Ya bagus ya. Sekarang kan kita sedang mengalami pandemi ya, yaitu virus corona. Nah,
kebanyakan orang itu lebih taunya corona itu terganggu sistem pernapasan ya kan. Ternyata sistem pencernaannya juga terganggu. Orang yang sedang terkena virus corona itu biasanya dianya juga mengalami diare ya. Karena apa? Tadi pola makannya enggak benar dan enggak teratur ya. Karena dianya kebanyakan ada rata-rata orang kena corona itu tidak mau makan. Iya kan? Tidak mau makan dia, jadi ya apa isinya ya kan? Nah, bisa juga jadi ada terganggu sistem pencernaannya ya. Baiklah, mari kita simpulkan kegiatan kita hari ini. Yang pertama, kesimpulan kita, coba Setia. Apa kesimpulan yang pertama dari kegiatan kita ini? Kesimpulannya, Gangguan sistem pencernaan dapat berupa apa tadi penyakit yang kita sebutkan tadi? sakit perut, diare, mual, dan muntah-muntah. Penyakitnya, gangguannya, GERD dan sembelit, keracunan makanan ya kan? Ada diare juga. Tuh. Kemudian yang kedua, coba sharing. Apa kesimpulan kita? Kesimpulannya adalah gejala keracunan makanan, korban mulai pusing dan muntah sehingga dibawa ke rumah sakit, sedangkan gejala penyakit GERD, dada terasa sesak dan panas, tenggorokan sakit, nyeri di dada. Ya, jadi gejala dari penyakit GERD dan gejala dari keracunan makanan itu ada yang mual, pusing ya. Kalau GERD itu tadi gejalanya stres ya kan. Kemudian dadanya terasa apa? Panas ya kan. Kemudian kesimpulan kita yang ketiga yaitu, coba Bagas. Gejala keracunan makanan, korban mulai mual, pusing. Penyebab orang keracunan makanan diduga dari ayam suwir karena bau sudah berbeda dengan makanan lain. Penyebab orang terkena GERD yaitu makanan yang mengandung kafein, makanan pedas, serta dipicu stres. Ya. Jadi biar kita terhindar dari penyakit GERD, jangan makan makanan pedas ya. Juga makanan-makanan yang mengandung kafein itu jangan terlalu berlebihan. Kemudian jangan stres, ya kan? Nah, untuk menghindari penyakit gangguan keracunan makanan, itu kita harus makan makanan yang higienis, bersih ya, kemudian steril, ya. Nah, itu caranya agar kita terhindar dari keracunan makanan. Jadi itulah kesimpulan kita hari ini. Kita tahu ada penyakit GERD, keracunan makanan, ya kan? Kita sudah tahu bagaimana cara mengatasinya, cara mencegahnya, kemudian apa-apa saja gejalanya, ya kan? Nah, jadi dengan kita mengetahui hal-hal tersebut, kita bisa menghindari supaya kita tidak terkena ya. Nah, untuk penguatan kalian ya, silakan kalian tonton video berikut ini. Cara saja, biasanya terjadi karena kita tidak teliti pada saat memilih dan mengkonsumsi makanan. Ya, keracunan makanan. Makanan lingkungan bisa menjadi penyebab keracunan makanan. Bila Anda mengalami keracunan makanan dan mengalami muntah serta diare, ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan sebagai pertolongan pertama. Pertama, ganti cairan yang keluar dengan memberikan oralit, yaitu air yang terdiri dari secampur air putih, 2 sendok makan gula, dan 1,5 sendok makan garam. Berarti kalian tadi sudah dengar ya cara mengatasinya, minum air putih, oralit, kalau nggak ada air kelapa hijau ya. Anda dapat memberikan air susu. Juga bisa susu ya. Apabila bisa mengalami diare, maka sebaiknya jangan berikan susu. Kalau dia diare, pencet-pencet, jangan dikasih susu. Usahakan
mukanya seperti itu. Bila masih mengalami morning hebat, maka segera bawa ke rumah sakit terdekat. Hasil parah harus dibawa ke rumah sakit. Tuh, cuci tangan, makanya kita selalu disuruh cuci tangan ya. Dari mana-mana harus cuci tangan biar bersih ketika megang makanannya enggak terkontaminasi dengan bakteri yang ada di tangan kita. Terus harus disimpan makanan itu ya kan? Harus ditutup. Kalau nggak mau makan lagi ditaruh di mana? Sangat penting sekali untuk menerapkan pola hidup sehat dan bersih. Ya penting ya untuk menerapkan pola hidup sehat untuk melindungi sistem pencernaan kita ya. Kan tempat yang cocok kalau dia ketemu sama asam lambung. Dia bisa menurunkan kualitas hidup, nyeri, lambung, luka terusan, dan sampai pada akhirnya bisa menyebabkan perubahan pada sel-sel di kerongkongan. Kalau perubahan terus, lama-lama jadi tumor di kerongkongan ya, pasti bisa jadi tumor ya. Tumor itu kalau lama-lama berkembang bisa jadi kanker ya. Makanya jangan remeh asam lambung naik ke kerongkongan itu. Ya. Nah kalau ma itu hanya terjadi di dalam lambung dan di lambung ada pelindungnya, sedangkan di tenggorokan tidak ada. Makanya bisa menyebabkan kanker ya. Pola makanannya juga harus diperhatikan ya. Makan tidak teratur, tetap stres ya kan? Stres dan psikis. Tentu banyak mengalami asam lambung. Jadi kalau ada kelelahan secara fisik maupun secara psikis, jadi kalau kalian kelelahan, kalian harus istirahat. potensi mengalami ya, jangan banyak stres. Biasanya kita itu kalau belajar banyak tugas, stres ya kan? Apa bedanya penyakit GERD dengan penyakit MA? Ini ya. Nah itu asam lambungnya tinggi di dalam lambung, tapi itu tidak selamanya naik ke atas ke kerongkongan. Kalau di MA hanya sampai di lambung, kalau enggak itu naik ke kerongkongan ya. Itu enggak. Artinya gejala-gejala dispepsia. Jadi jadi pada ulu hati. Berbeda dengan GERD, gejalanya adalah di kerongkongan. Dia terasa seperti ada panas atau heartburn. Jadi kemakan ya. Yang disebabkan sebenarnya karena asam lambung itu naik ke kerongkongan. Jadi GERD merupakan satu step lebih berat daripada MA sebenarnya. Kerongkongan itu bukan tempat yang cocok kalau dia ketemu sama asam lambung. Beda sama lambung. Lambung itu memang punya ketahanan lapisan yang memang tebal dan kemudian pertahanan ya, lapisannya ke asam lambung itu melukai lambung. tidak ada. Tapi kerongkongan tidak punya properti seperti lambung. Jadi dia bisa luka, bisa lecet kerongkongan dia. Dia bisa menurunkan kualitas hidup, nyeri, sulit penelan, luka terus-terusan, dan sampai pada akhirnya bisa menyebabkan perubahan pada sel-sel di kerongkongan. Kalau perubahan terus, lama-lama jadi tumor di kerongkongan dia. Namanya karsinoma esofagus. Kanker esofagus. Semua berawal dari asam lambung yang naik ke kerongkongan. Tentu akan jadi ada ya. Itu yang kita sadari karena tumor itu biasanya nggak sakit. Ketika dia sakit, tapi perubahan pada ketika esofagus itu dipicu dari asam lambung. Makanya orang itu sering menderita kanker pas diketahui sudah stadium 3 ya kan? Sudah stadium 4 obat-obat ya kan? asam lambung ya, Itu artinya seperti sudah terlambat. Antoprazol itu obat-obat Itu obat penahan asam. itu harus disahkan oleh dokter ya. Tidak bisa kita beli sendiri. Masyarakat harus berkonsultasi dengan dokter. Itu Jadi kalau kalian terkena asam lambung, kalian harus segera ke dokter. dan
aktivitas yang lain dulu ya. Kalau kita berbaring langsung tidur itu yang memicu penyakit asam lambung ya, selain stres. Tapi itu bisa memicu potensi GERD. 19 di Indonesia mencapai 15.400. Nah, ini pertanyaan dari Rain tadi ya. 13 Mei 2020. Bahwasanya virus corona itu ada juga di saluran pencernaan ya. Dilakukan beberapa peneliti Selama ini kita ketahui hanya memiliki keluhan nyeri perut di saluran pernapasan. Tapi ibu juga sering menanya-nanya orang yang sudah terkena penyakit virus corona. Biasanya dia ada yang nggak mau makan, ada yang sulit tidur, ya. Nah, kegiatan seperti itu akan mengganggu sistem pencernaan, sehingga menimbulkan diare. Hal ini dijelaskan oleh salah satu tim peneliti Rumah Sakit Ciptoman Mangunkusumo Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Dr. Muhammad Hifzul Azwan. Hasil penelitian gastrointestinal presentation in COVID. Nah, jadi itulah kegiatan kita hari ini ya. Bahwasanya kita tahu ada GERD dan ada keracunan makan. Kita refleksi dulu. Dari kegiatan hari ini, kegiatan apa yang kalian anggap menyenangkan? Ya, apakah ketika membuat poster? Apakah ketika menjawab pertanyaan ya? Kalian tulis pertanyaannya di depan. Silakan kalian tulis jawabannya dan tulis nama dan kelas. Jawabannya saja. Kemudian yang kedua, menurut kalian sikap positif apa yang kamu dapatkan selama kita belajar hari ini? Ya. Kemudian kesulitan apa yang kalian temui ya. Kemudian bagaimana caranya mengatasi kesulitan tersebut? Ya, kalian jawab podcast kita ya. Tinggal kalian silang jawabannya. Kalian cari informasi tentang zat aditif dan adiktif ya. Kemudian kalian bawa contoh zat aditif itu apa ya. Bisa ditemui di mana saja zat aditif itu ya. Untuk zat adiktifnya itu untuk pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan lagi dari sini? Nanti ya untuk apa yang dibawa untuk minggu depan. Kalau tidak, Ibu cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.